Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim Monitor Mudik Metro TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan sebanyak 52% kendaraan telah kembali ke Jakarta dan sekitarnya, sementara berdasarkan data sementara masih ada sekitar 29.000 orang yang belum kembali dari Pulau Sumatera. Dari jumlah total 50 ribuan orang yang berangkat pada arus mudik lalu. Sudah ada rekan Rizky Nazia dari Pelabuhan Bakauheni dan Elma Rosana dari Gerbang Tol Cikatama. Kita ke Rizky terlebih dahulu. Rizky, bagaimana situasi di Pelabuhan Bakauheni malam hari ini? Apakah ada peningkatan jumlah penumpang dari Pulau Sumatera? Ya, baik Reza dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Bakauheni di mana H+6 setelah Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah untuk pantauan arus balik dari Pelabuhan Bakauheni saat ini memang masih terdapat antrean dari mobil kendaraan pribadi yang memang masih mengantri untuk menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Namun memang untuk antreannya sendiri ini masih terbilang kondusif atau tidak sampai mengular yang bisa menimbulkan kemacetan di Pelabuhan Bakauheni ini sendiri. Dan memang kalau misalkan kita bandingkan dengan kemarin, tentu ini sangat berbeda karena kalau misalkan kita bandingkan dengan kemarin untuk antreannya ini sangat panjang, bahkan menimbulkan kemacetan hampir 3 km dari gerbang tol masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Namun untuk saat ini justru kondisinya masih kondusif atau tidak terlihat adanya kemacetan di Pelabuhan Bakauheni ini. Dan memang untuk lonjakan penumpang ini memang telah diprediksi oleh ASDP, yang mana dari pihak ASDP juga telah menyiapkan berbagai macam kebijakan. Salah satunya adalah operasional kapal, yang mana kalau misalkan kita lihat dari 3 hari ke belakang untuk operasional kapal ini selalu meningkat seperti itu, karena untuk 3 hari ke belakang kemarin itu dioperasionalkan sekitar 31 unit kapal, kemudian kemarin dioperasionalkan sebanyak 45 unit kapal. Untuk hari ini justru dioperasionalkan sebanyak 59 unit kapal. Ini menandakan bahwa memang adanya lonjakan pemudik yang memang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Dan kemarin itu sempat dari Pelabuhan Bakauheni ini menyeberangkan sekitar 48.000 orang, yang mana ini kalau menurut Direktur Utama dari ASDP ini mengungkapkan bahwa kemarin itu udah siaga kuning atau memang setelah mendekati kemacetan di Pelabuhan Bakauheni ini. Namun memang untuk saat ini sudah mulai terurai, yang mana untuk kemacetannya sendiri ini sudah tidak terlihat menurut pantauan kami di lapangan. Dan memang kalau misalkan kita lihat ada berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pihak ASDP di Pelabuhan Bakauheni ini. Salah satunya adalah adanya penerapan tiba bongkar berangkat, yang mana nantinya untuk kapal yang memang tiba kemudian menurunkan penumpang lalu kemudian berangkat kembali untuk mempercepat proses keberangkatan. Kemudian juga ada delay system yang diterapkan pada beberapa ruas jalan seperti yang ada di kilometer 87B, kemudian kilometer 57B dan juga 49B, kemudian 33B dan juga 20B. Yang mana untuk delay system ini adalah nantinya ada petugas keamanan yang akan menahan terlebih dahulu untuk kendaraan pribadi agar tidak masuk terlebih dahulu ke Pelabuhan Bakauheni untuk meminimalisir adanya kepadatan yang ada di Pelabuhan Bakauheni ini. Dan kalau misalkan saya bisa gambarkan, Reza, kepada Anda dan juga pemirsa, bahwa untuk Pelabuhan Bakauheni ini merupakan pelabuhan utama, yang mana kalau misalkan kita bandingkan dengan Pelabuhan Wika Beton dan juga Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni ini merupakan pelabuhan terluas yang mana ini bisa menampung lebih banyak kendaraan. Dan untuk meminimalisir adanya lonjakan penumpang yang memang nantinya akan terjadi pada puncak arus mudik yang terjadi pada 5 hingga 7 April 2025, pihak ASDP juga telah menyiapkan 75 kapal siaga dan juga 9 dermaga
yang nantinya akan beroperasi selama puncak arus balik. Dan memang kalau misalkan untuk saat ini dari pihak ASDP juga telah menyiapkan ada buffer zone, kemudian juga terdapat 67 kapal juga yang memang nantinya akan disiapkan untuk lonjakan arus balik di Pelabuhan Bakaheni ini. Sementara demikian Reza kembali ke studio. Baik, kita beralih ke Elma. Elma, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikatama? Ya, selamat malam Reza dan juga pemirsa. Setelah one way nasional diterapkan pada pagi tadi pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat, sesuai dengan pantauan kami di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama ini terpantau padat merayap oleh kendaraan yang hendak menuju ke arah Jakarta. Dan untuk padat merayapnya ini bisa diestimasikan sekitar 500 meter, yang mana kendaraan harus bergerak lambat menuju ke gardu tol gerbang tol Cikatama sekitar 40 km per jam. Namun kendaraan ini kembali terurai setelah melewati gardu tol dapat melaju dengan kecepatan rata-rata dari 60 sampai 100 km per jam. Kemudian untuk kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian juga terlihat lebih banyak bus-bus yang melewati atau bus-bus Trans Jawa yang menunjukkan bahwa memang sudah banyak masyarakat atau pemudik yang pulang ke arah Jakarta sendiri. Dan juga tidak ada kendaraan truk yang melintas karena sesuai dengan SKB yang dikeluarkan oleh Menpu, kemudian Menteri Perhubungan dan juga Kepolisian, bahwa truk ini belum diperbolehkan untuk melintas atau dibatasi hingga periode Lebaran 2025 tanggal 8 April 2 hari mendatang. Dan terkait dengan rekayasa lalu lintas, Reza dan juga pemirsa, ini tadi sudah dilaksanakan one way nasional dari kilometer 414 tol Kalikangkung Semarang Jawa Tengah hingga kilometer 70 tol Cikampek. Setelah sebelumnya ini juga dilakukan rekayasa lalu lintas one way lokal secara bertahap sejak 3 April 2025. Sedangkan untuk rekayasa lalu lintas yang ada di tol Jakarta Cikampek sendiri adalah kontraflow, yang mana dari kilometer 70 ke kilometer 36 ini sebelumnya juga diperpanjang, yakni menjadi 2 lajur. Kemudian dari Jasa Marga Trans Jawa Tol sendiri di gerbang tol Cikampek Utama ini setidaknya sudah menyiapkan ada total 34 gardu tol. Ini sudah termasuk dengan 5 gardu tambahan yang berada di gerbang tol Cikatama 8 yang memang ini digunakan sebagai antisipasi pada periode arus balik yang mana baru difungsikan atau dioperasikan hari ini pada tanggal 6 April yang diprediksi menjadi puncak dari arus balik setelah one way nasional ini dibuka oleh Kapolri tadi pagi. Nah, tadi memang sempat ada kunjungan dari Kapolri Listio Sigit Prabowo bersama dengan sejumlah menteri dan juga pejabat lainnya seperti Menhub, kemudian Menkes yang meninjau langsung setelah dibukanya one way nasional di Kalikangkung Semarang Jawa Tengah. Tinjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa arus lalu lintas pada periode arus balik ini berjalan dengan lancar ataupun tidak ada ketersendatan dari kendaraan yang hendak menuju dari arah timur Trans Jawa menuju ke Jakarta sendiri. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bahwa untuk sampai saat ini setidaknya sudah lebih dari 52% dari pemudik pada yang sudah mudik pada arus mudik kemarin atau sekitar 2,2 juta. Jadi memang untuk penerapan dari one way nasional ini dan juga kontraflow di jalan tol Jakarta Cikampek diharapkan bisa mengurai sisa dari pemudik yang belum pulang ke Jakarta kembali. Kemudian tentu ada beberapa himbauan untuk karena saat ini situasinya hujan untuk bisa berhati-hati di jalan agar sampai di tempat tujuan dengan selamat. Demikian Reza, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Elma dan Rizky, terima kasih atas laporannya. Teman-teman, jaga kesehatan selalu. Pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan untuk mudik non-stop. Stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu arus balik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan monitor mudik 2025 di Metro TV, balik lebaran, aman hingga tujuan. Metro TV
dipersembahkan oleh Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.